anak muda itu zaman sekarang kurang tertarik dengan yang namanya network marketing. Oke, mungkin anak muda zaman sekarang lebih ngerasa kayak, oh gue mau bisnis. Mereka nggak tahu nih, woi bisnis itu duitnya gede woi. Gue dulu buat 400 juta kalau gue tahu ada Biokir dulu, dan gue beli 3 platinum. Benar. Saya udah bikin beberapa poin gitu. Mungkin poin pertama tadi saya bilang kalau anak muda itu mau coba bisnis itu cuma ada 2 hal. Yang pertama, punya modal atau enggak? Disupport modal atau enggak, betul kan? Oke, kalau punya udah selesai, nggak ada kasus lagi. Saya udah, kalau punya modal ya udah, kita nggak usah ketemu. Next time kalau susah baru ketemu gua lagi. Itu. Kalau nggak punya modal, sekarang mereka mikir gimana caranya nyari modal. Orang tuanya nggak support modal. Nih Bapak Ibu di sini pasti punya anak yang pengen maju, pengen bisnis, saya yakin lah. Sama kayak saya zaman dulu. Saya juga mikir dulu gue nggak punya modal, tapi akhirnya disupport modal juga sama bokap nyokap. Puji Tuhan, tapi bangkrut. Dia tahu juga ini. Bangkrut saya, Lauren juga tahu lah, betul nggak? Oke, kalau misalkan saya nggak punya modal, si anak muda ini nggak punya modal nih, mereka pasti nyari cara dong, oh gimana cara ngumpulin modal pelan-pelan, sama kayak di kasusnya Lauren, betul kan? Udah gitu, banyak caranya, mungkin dengan cara ya endorsement, dengan cara bikin konten, bikin cara bikin YouTube, bikin ini, bikin itu, affiliate, segala macam kan banyak banget sekarang cara-caranya ya. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita mikir lagi kayak, oh gue mau coba jalanin bisnis, tapi gue mau cari modal dulu. Pertanyaannya cuma satu, mau sampai kapan? Betul banget Bu, top. Oke, mau sampai kapan? Udah gitu ngumpulin sampai nanti kekumpul puluhan juta, ratusan juta, apakah cukup? Cukup. Kalau misalkan buka franchise kayak kecil-kecilan, kayak mungkin buka, kita ambil contoh salah satu minum-minuman deh, kayak kopi-kopi sekian, itu teh ini, teh itu pasti bisa dengan modal puluhan juta. Tapi kalau kita tarik lagi, mampu nggak untuk kembangin bisnis itu sebaik mungkin sampai yang namanya BEP dalam waktu 1, 2, 3 bulan? Saya rasa kalau misalnya dalam bentuk franchise itu susah banget Bapak Ibu. Susah banget, saya udah pernah jalanin F&B, udah gitu pernah punya toko vape juga. Ujung-ujungnya apa? Bangkrut. Kalau misalkan nggak bagus manajemennya, kalau nggak bagus yang namanya promotionnya, marketingnya, saya jamin itu pasti selesai. Oke, sekarang poin pertama tadi kan modal. Kedua itu caranya dia mencari modal. Poin ketiga, anak ini kreatif atau enggak? Kalau misalkan kreatif, oke, mungkin ada kemungkinan ya udah, gue nggak usah jadi businessman, gue cukup jadi content creator, gue jadi tiktokers, gue jadi selebgram yang super terkenal, selesai. Mungkin dia punya modal someday dan dia bisa buka bisnis. Tapi kalau misalkan kita mikir dari 100 orang yang kreatif paling cuma berapa? 1, dan yang bisa jadi pelopor cuma berapa? 1. Sisanya 99-nya itu ngapain? Jadi followers. Followers dari siapa? Ya followers dari orang-orang yang dicontoh. Contohnya, saya ngefans banget sama namanya Mr. Beast. Dia bagi-bagi uang. Dia yang bisa nemuin saya dalam waktu 1 jam saya kasih $10.000 kayak gitu. Nah, kembali lagi, mampu nggak anak ini menjadi pelopor? Kalau misalnya nggak mampu, udah terjamin. Susah banget yang namanya nyari modal. Nah, yang terakhir, anak ini mau bekerja atau enggak? Kalau misalkan mau bekerja, oke, dia bisa maju. Kalau misalkan nggak mau, ada 2 poin lagi Bapak Ibu. Dia nggak bisa bekerja, itu bisa belajar. Tapi yang terakhir, yang paling, udahlah mati aja mendingan. Dia udah nggak bisa, nggak mau belajar, itu udah paling mati aja. Nah, ini yang udah saya tanya ke coach juga, saya udah tanya ke Pak Leri, mau ada sini dulu. Udah tanya ke Pak Leri juga, ini bener nggak anak zaman sekarang itu begini kasusnya? Iya benar, 100% sama ini kayak gini. Oke, jadi yang saya mau tanya itu ke Bapak Ibu semua, anak Bapak Ibu ini tipikal yang mana nih? Coba yang masih muda angkat tangan. Boleh angkat tangan dulu masih muda? 1, 2, 3, 4. Nah, coba saya mau tanya, pernah mencoba bisnis atau enggak? Enggak pernah. Pernah mencoba bisnis? Jujur kan? Ya nggak apa-apa. Nggak pernah mencoba bisnis ya, karena memang belum ada passion. Nggak apa-apa. Kalau gitu cari suaminya harus yang kaya banget ya, biar bisa. Wah jangan dong.
cerita, bercanda doang. Oke, sekarang yang jadi poin pembahasan saya di sini adalah anak muda kalau misalkan nggak mau mencoba bisnis, ya mungkin dia punya dua pilihan, antara dia pengen menikmati apa yang dia kerjakan, dia emang hobi kerja aja, atau memang nggak punya tujuan bisnis, sama nggak apa-apa, itu kan pilihan masing-masing. Tapi saya sebagai anak muda, saya pengen coba ngajak teman-teman di sini, ngajak bapak ibu di sini untuk coba, yuk kita bawa anak bapak ibu ngobrol sama saya, kita diskusi bareng, siapa tahu bisa join di BioGreen dan juga bisa maju bareng-bareng sama saya. Itu yang saya mau sebenarnya. Jadi BioGreen itu bisa kan nggak mungkin dong bapak ibu di sini 5 tahun lagi, 7-10 tahun lagi, itu kan nggak mungkin masih berdiri di depan saya di sini masih ngobrol sama bapak ibu juga, kan nggak mungkin dong. Kita juga bosan kali bapak ibu ketemu mulu. Minimal ada yang baru dong, yang lebih muda, biar bapak ibu juga. Iya betul. Lebih fresh itu jangan disebutin. Iya, biar nanti bapak ibu game di rumah tiba-tiba dapat laporan dari anak bapak ibu, mah, pak, aku hari ini closing 3 platinum, besoknya, mah, pak, closing 1 platinum, tahun depannya, mah, pak, beli rumah 3M. Enak banget. Oke, jadi mungkin awal tahun kali ya, Januari 2024, kalau misalnya kita bisa ketemu lagi, saya mau tolong bantuin saya supaya saya bisa bantu bapak ibu juga. Setuju? Oke, thank you so much bapak ibu. Yang terakhir buat yang merayakan Merry Christmas and Happy New Year. Kita